Nabi Hud alaihissalam adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum yang berdusta dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeninggalan Nabi Nuh alaihissalam setelah selamat dari bencana banjir yang saat itu melanda bumi. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang memiliki postur tubuh yang besar, kekar dan gagah. Ukuran tubuh kaum Ad diketahui sangat besar layaknya raksasa. Namun, kaum tersebut diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimusnahkan serta tidak memiliki anak keturunan sebagai generasi penerusnya. Kaum tersebut diluluhlantakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sikap dan perilaku serta kerasnya penentangan yang dilakukan kepada Nabi Hud alaihissalam dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang manusia raksasa, tentu kita akan teringat kepada Nabi Adam alaihissalam yang menurut berbagai sumber merupakan manusia dengan postur tubuh yang besar. Salah satu dalil yang menyatakan ukuran postur tubuh Nabi Adam alaihissalam yang seukuran raksasa, yakni hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam alaihissalam dan bentuknya setinggi 60 hasta, hadis riwayat Muslim. Maka, jika satu hasta sama dengan 18 inci atau 0,4572 meter, berarti ukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam bisa diperkirakan memiliki tinggi sekitar 27 meter. Sayangnya, dengan postur tubuh yang besar serta anugerah berupa kecerdasan dan kemakmuran, tidak membuat kaum Ad kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di tengah-tengah kaum tersebut telah diutus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Kaum Ad hidup di tengah perkembangan zaman yang maju, megah, dan artistik dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Namun begitu, kaum Ad memiliki sifat munafik sehingga enggan bersyukur apalagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menyembah patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Hud alaihissalam agar mengajak kaum Ad untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-65 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Parahnya, meski telah diajak dan diberi peringatan berkali-kali oleh Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad tidak juga mau kembali kepada jalan yang benar. Kaum Ad justru menghina dan mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam karena tidak percaya terhadap semua ajakan Nabi Hud alaihissalam tersebut. Bahkan, dengan sombongnya, kaum Ad menantang Nabi Hud serta menyampaikan bahwa mereka tak akan meninggalkan patung-patung berhala sesembahan mereka. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, surat Hud ayat ke-53 dan 54, yang artinya, mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Ayat tersebut berlanjut ke ayat berikutnya, yang artinya, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia atau Nabi Hud alaihissalam menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Meski begitu, kaum Ad masih tetap berada di jalan yang sesat. Mereka tetap mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Perilaku mereka bahkan menjadi-jadi hingga pada suatu saat kaum Ad menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menurunkan azab sebagai bukti bahwa Nabi Hud adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kemudian mendorong Nabi Hud alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan azab kepada kaum Ad. Doa Nabi Hud alaihissalam tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menimpakan azab kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan bermacam azab yang diturunkan secara berturut-turut. Kaum Ad dilanda kemarau yang panjang yang menyebabkan tanaman-tanaman di kebun mereka mati. Sumber air mengering hingga hewan ternak mereka mati dan tidak ada satupun yang bisa hidup. Belum lagi awan gelap yang meliputi negeri kaum Ad yang disertai badai angin serta petir yang terus-terusan menyambar. Bahkan diceritakan bahwa saking kencangnya badai angin yang melanda membuat seluruh penduduk kaum Ad berterbangan berbarengan dengan bangunan-bangunan rumah mereka. Azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ditimpakan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 8 malam, sehingga membuat seluruh keturunan kaum Ad binasa tanpa tersisa satupun. Kisah tentang azab yang ditimpakan hingga memusnahkan kaum Ad tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat ke-6 hingga 8, yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
Usai kaum Ad binasa, Nabi Hud berikut orang mukmin hijrah ke Hadramaut guna memulai kehidupan baru. Demikianlah kisah kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.